dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam dialog 4 pilar MPR RI. Pak Ali, ini kalau kita bicara soal bonus demografi, tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Lalu bahwa tadinya kita itu akan menikmati peaknya itu ya, peak bonusnya itu selama 10 tahun, ternyata itu menjadi hanya 3 tahun. Artinya ini benar-benar kita harus memanfaatkan, harus kita pacu kan seperti itu. Tapi kalau kita melihat tadi yang disampaikan juga bahwa bonus demografi, usia-usia produktif ini juga akan menjadi beban pembangunan kalau dia tidak produktif. Nah, dari penelitian UNDP, Pak Ali, ini dikatakan bahwa sebetulnya indeks pembangunan manusia kita memang sudah meningkat, gitu ya, sudah meningkat. Tapi fakta, realita di negeri ini nampaknya masih banyak yang harus diperbaiki. Seperti itu yang Pak Ali katakan tadi di segmen awal kurang lebihnya. Ya, saya kira betul. Jadi kalau dari sisi indeks IPM kita ini kan di antara negara-negara itu kan sekitar 127 urutannya. Dari hampir 200 negara itu. Sebetulnya itu masih di bawah itu ya? Masih di bawah. Kenapa itu terjadi? Karena keberpihakan negara dalam konteks kepedulian, semangat, dan anggaran belum berpihak itu. Misalnya output pendidikan kita tingkat SD ini kan 53 juta orang. Artinya apa? Banyak usia produktif yang tidak memiliki nilai tambah. Karena pendidikannya juga pendidikan rendah. Pendidikan rendah, oleh karena itu pada saatnya output dalam dunia kerja untuk bekerja itu juga sangat rendah, pasti tenaga kasar. Maka ketika mereka dikirim ke luar negeri timbul persoalan. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya, politik anggaran yang secara konstitusional kita 20% itu harus memacu peningkatan indeks manusia Indonesia, pembangunan manusia Indonesia itu. Kenapa? DPR melalui anggaran sudah berpihak 20%. Kalau 20% itu dianggap cukup nggak sih sebetulnya, Pak Ali? Ya minimal sudah terpenuhi lah. Sudah terpenuhi. Sehingga persoalannya apakah anggaran itu kemudian sebagian besar diperuntukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau hanya untuk pada beban anggaran lebih banyak kepada biaya umum? Artinya pengawasannya sebetulnya yang bukan soal pengawasan, beban, proporsionalitas anggaran. Apakah peningkatan kualitasnya atau ke beban pegawai lebih besar? Sarana prasarana misalnya. Bangun sekolah misalnya kualitas rendah, terus ulang-ulang lagi pembangunan sekolah itu misalnya. Sementara meningkatkan kualitas guru lewat peningkatan pendidikan, lewat pelatihan, ini kan mesti ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dan juga yang kedua adalah bahwa negara mesti melakukan sebuah percepatan, akselerasi peningkatan kualitas itu dengan mendirikan berbagai pelatihan-pelatihan kerja. BLK Pelatihan kerja itu juga berorientasi kerja. Jangan misalnya kita di negara agraris lebih banyak faktor industri yang ditingkatkan, sementara sektor pertanian enggak misalnya. Kalau Jawa Tengah, kalau mau BLK-nya itu ya memang diperuntukkan untuk traktor. Misalnya, jangan untuk industri yang lain. Kalau misalnya sekarang konsep Pak Jokowi itu dengan negara maritim, maka di Indonesia Timur begitu banyak jutaan perahu, kan perlu mesin. Mesin itulah diperlukan tenaga-tenaga ahli untuk mengerjakan itu. Saya kebetulan orang dari Indonesia Timur. Saya tahu persis ketika mesin tidak berfungsi, langsung dibuang, beli baru. Itu karena memang tidak punya kemampuan, tidak punya akses untuk bisa memperbaiki, tidak ada ahli. Tidak ada kemampuan untuk itu. Dan itu yang harusnya dikerjakan. Jangan BLK ini bisa di era maritim kemudian dikasih pada sektor agraris, bisa traktor yang dikasih, nggak bisa, karena memang berbeda tipologinya. Oleh karena itu menurut saya baik pemerintah dalam hal ini Kemendikbud maupun dengan Kementerian Tenaga Kerja bicara bareng bagaimana meningkatkan sumber daya manusia ini berdasarkan potensi daerah masing-masing. Nah ini Pak Lalu, kalau dari BKKBN sendiri ini sebetulnya proporsinya gimana sih Pak sebetulnya? Artinya dari indeks prestasi manusia ini, pembangunan manusia ini dari pendidikan itu sebetulnya kita seperti apa saat ini? Apakah ada penelitian-penelitian yang dilakukan dari segi termasuk juga gender segala macam? Apakah mereka punya akses yang sama seperti itu? Yang pertama, meningkatkan IPM memang untuk negara kita bukan hal yang sederhana ya, karena jumlah penduduk kita sangat besar ya. Itu tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri karena itu kan terkait dengan jumlah sebetulnya ya, kualitas kemudian jumlah. Jumlah ini harus dikendalikan
maka kemungkinan IPM juga akan dapat meningkat. Tetapi upaya-upaya dari pemerintah memang sekarang ini kita harus mengakui bahwa ini lebih bagus gitu, sehingga tadi dikatakan sudah meningkat. Memang pendidikan kita kan sekarang hanya 8 tahun. Hanya 8 tahun, artinya rata-rata penduduk Indonesia sekolah itu hanya 8 tahun yang berusia sekolah tentunya ya. Itu hanya 8 tahun. Kemudian bukan 9 tahun ya? Itu wajib. Itu wajib belajar. Makanya kan kemudian pemerintah melakukan sekarang tidak lagi wajib belajar 9 tahun, sudah 12 tahun wajib belajar. Itu tapi rata-rata lama di bangku sekolah itu memang hanya 8 tahun. Hanya 8 tahun. Artinya tidak tamat SMP. Ya. Itu kondisi kita. Oleh karena itu saya kira upaya-upaya terus harus kita lakukan. Itu menjadi tantangan itu kalau kita bicara soal bonus demografi dengan pendidikan yang hanya 8 tahun. Iya, betul. Itu bisa jadi tidak produktif artinya. Iya, betul. Itu tantangan tersendiri karena tingkat pendidikan kita rendah, otomatis lah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan juga mungkin pada level-level bawah kan. Apalagi ke depan kita akan menghadapi yang namanya tahun ini sudah mulai itu. Ya, masyarakat ASEAN. Kemudian AFTA. Gimana kita bersaing dengan mereka? Kalau itu menjadi kita tantangan. dengan tingkat pendidikan yang rendah, saya kira kita nanti akan kesulitan bersaing. Tetapi upaya pemerintah kan dengan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, saya pikir ini adalah upaya yang serius untuk meningkatkan IPM. Baik, Pak, lalu kita jeda sebentar, Pak Ali, kita akan sambung di segmen berikut.